Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies, dan hari ini saya kembali berbicara dengan anggota Parlemen Eropa, Michael V. de Schulenburg, seorang anggota Parlemen Jerman di Parlemen Uni Eropa. Michael, selamat datang kembali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Michael, kita perlu membahas apa yang baru saja terjadi dengan paket sanksi terbaru terhadap beberapa warga Uni Eropa dan juga Swiss. These maritime temporet Hawat Eneming to Jack Bode dan Li Nang, Seming. And others were sanctioned. Only on the day they take the decisions, we didn't know that anything. Hanya pada hari mereka membuat keputusan. Kami tidak tahu apapun sebelumnya. Kamu tahu, kami tidak tahu apapun tentang hal itu. Sebenarnya semuanya rahasia. Kami tidak tahu protokolnya. Kami hanya melihat apa yang kamu lihat ketika mereka mengeluarkan pernyataan. Dan itu saja yang kami tahu. Maksud saya yang terjadi sekarang adalah 17 orang telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi. Saya pikir itu membuat totalnya menjadi 59 orang, termasuk orang Eropa, juga orang Jerman, juga orang Swiss. Kami punya 2 orang Swiss, ya. Ya. Mereka mengatakan bahwa orang-orang ini mendukung propaganda Rusia. Tetapi ada orang dalam daftar itu yang sama sekali tidak ada dengan Rusia, yang berurusan dengan Gaza atau dengan Afrika. Maksud saya, ini hal-hal umum tentang berbagai hal. Sebenarnya ini adalah serangan terhadap media sosial dan terhadap orang-orang seperti kamu, Arshin. Tapi secara tidak langsung, melalui orang-orang yang telah kamu wawancarai. Jadi pertama-tama, pada tingkat pribadi, seseorang yang dikenai sanksi pada dasarnya menjadi seperti buronan. Maksud saya, kita seperti kembali ke abad pertengahan. Seseorang diberitahu bahwa mereka tidak lagi memiliki hak. Mereka tidak punya rekening bank, tidak bisa bekerja, tidak bisa menjalankan bisnis. Dengan kata lain, mereka tidak punya penghasilan. Mereka tidak bisa bepergian, atau hal-hal semacam itu. Dan hampir mustahil bagi mereka untuk mengajukan tantangan hukum. Ini sangat sulit, dan mungkin itulah sebabnya mereka juga menggunakan Uni Eropa untuk hal itu, karena berada di balik tembok Uni Eropa ini. Kita tidak boleh lupa bahwa apa yang terjadi di sini adalah penyangkalan total terhadap supremasi hukum. Dewan bertindak sebagai pembuat undang-undang sekaligus hakim pada saat yang sama. Dan jika kita melihat Perjanjian Lisbon, setiap keputusan yang diambil oleh Dewan dalam urusan luar negeri, dan itu merupakan bagian dari Dewan Urusan Luar Negeri, tidak dapat digugat di pengadilan Eropa. Jadi maksud saya, jika kita memiliki situasi di mana, seperti dalam semua kerajaan, Henry VIII memutuskan nasib istri-istrinya, dan tidak ada yang bisa menentangnya, ya memang seperti itu. Sungguh luar biasa. Maaf, bisa tolong ulangi. Saya tidak tahu tentang hal ini. Jadi, keputusan yang diambil oleh Dewan Eropa, Dewan yang bertemu dengan para menteri dari berbagai negara, keputusan-keputusan itu tidak bisa digugat. Tidak, itu hanya tentang kebijakan luar negeri. Namun dengan sanksi-sanksi tersebut, seperti yang Anda tahu, Dewan dibagi menjadi beberapa kelompok tertentu berdasarkan topik. Dan salah satu yang paling penting sekarang tentu saja adalah hubungan luar negeri, yang dipimpin oleh Nyonya Kallas, tetapi berada di bawah Tuan Costa, karena dia yang bertanggung jawab atas urusan tersebut. Jadi keputusan-keputusan ini, menurut perjanjian, tidak dapat digugat di pengadilan Eropa. Bagaimana mereka bisa menggugatnya, saya benar-benar tidak tahu. Maksud saya, mungkin ada cara untuk melakukannya, tetapi itu akan sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mahal. Dan mengingat bahwa kita sedang membicarakan orang-orang yang tidak lagi memiliki akses ke rekening mereka, tidak memiliki akses ke pekerjaan apapun, tidak bisa dipekerjakan, dan hal-hal semacam itu. Maksud saya, hampir mustahil bagi mereka untuk membela diri. Tapi bagaimana mungkin Anda yang duduk di Parlemen Eropa tidak mengetahui hal ini? Maksud saya, bukankah jadi cabang-cabang ini sama sekali tidak setara? Tidak, keputusan-keputusan segelintir orang, sebuah kelompok kecil. Jadi dalam hal ini, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena ada dewan lain yang terlibat, bukanlah duta besar untuk Uni Eropa dalam kasus ini.
Can you So explain how it's this a council which meets at different Bisakah kamu jelaskan? Ini adalah dewan yang bertemu di berbagai tingkatan. Dewan Hubungan Luar Negeri bertemu kapanpun mereka mau, di antara para duta besar dari negara-negara tersebut. Dan kemudian, tentu saja, para menteri luar negeri yang mengambil keputusan akhir. Jadi, pertemuan para duta besar, pada dasarnya, untuk mempersiapkan hal-hal ini yang memang mereka lakukan, tetapi kami tidak tahu detailnya. Lalu ada pertemuan para menteri luar negeri yang memutuskan hal itu. Kami tidak memiliki protokol dari pertemuan-pertemuan tersebut. Kami tidak tahu bagaimana mereka memutuskannya. Kami tidak tahu siapa yang memilih apa. Kami benar-benar tidak tahu. Kamu tahu, ketika kamu masuk ke dalam proses pengadilan, semuanya harus transparan. Tetapi ini sama sekali tidak transparan. Jadi ini benar-benar hal yang buruk. Dan ini kamu tahu, merupakan peringatan bagi kita semua, termasuk saya pada akhirnya. Maksud saya, kita semua bisa saja dikenai sanksi karena hal-hal yang meragukan. Pada dasarnya, hanya karena menentang kebijakan perang Uni Eropa ini. Itu bisa membuat seolah-olah kita sebenarnya mendukung perang Rusia atau sesuatu semacam itu. Jadi dalam kasus Jacob, hal itu sangat-sangat jelas. Tapi untuk sebagian besar yang lain kita tidak tahu. Maksud saya, siapa yang tahu tentang 59 orang ini? Dan saya pikir itu benar-benar sangat menyedihkan. Untuk semua 59 orang ini, kita tidak banyak berbuat. Maksud saya, kita mencoba melakukan sesuatu dengan meminta pendapat hukum tentang seluruh hal ini yang dikerjakan oleh orang-orang senior, tapi bukan dari sisi politik. Sekarang ada laporan yang dibuat oleh mantan hakim pengadilan Eropa bersama seorang profesor hukum internasional dari Prancis. Mereka membuat laporan bersama, dan hasilnya sangat profesional. Ini bukan tentang orang-orang yang harus sejalan dengan pandangan politik kita. Mereka hanya meninjau apakah proses memasukkan seseorang ke dalam daftar sanksi, serta jenis sanksi yang dijatuhkan, tidak bertentangan dengan hukum Eropa, misalnya Piagam Hak Asasi Uni Eropa, atau hukum internasional. Dan kesimpulan mereka sangat jelas. Tidak ada pembenaran, bahkan menurut hukum kita sendiri, apalagi hukum lain, untuk melakukannya dengan cara seperti itu. Jadi mereka bahkan tidak mempertanyakan apakah kita seharusnya memiliki sanksi atau tidak. Mereka hanya mengatakan bahwa jika kita memiliki sanksi, kita harus melakukannya sesuai dengan prinsip negara hukum. Dan prinsip negara hukum di Uni Eropa sudah didefinisikan. Kita memilikinya. Hanya saja, prinsip itu tidak diterapkan. Dan kami merasa bahwa kami bisa melakukannya di atas itu. Dan saya pikir itulah juga alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk membawanya ke Uni Eropa. Karena pertanyaan besar dalam seluruh hal ini adalah, mengapa menggunakan Dewan Uni Eropa untuk hal ini? Negara-negara di Eropa, termasuk Rusia dan juga Tiongkok, semuanya memiliki undang-undang yang melindungi mereka dari pelaporan yang tidak adil, pelaporan palsu, penghasutan kekerasan, dan hal-hal semacam itu. Jadi ada peraturan perundang-undangan yang sangat canggih tentang hal ini, di mana semuanya didefinisikan dengan jelas. Mengapa kita pergi ke Uni Eropa dan melakukan ini? Tepat karena kita ingin menghindari supremasi hukum. Jadi tidak ada kebutuhan untuk pergi ke Uni Eropa. Maksud saya, orang bisa diadili di Swiss, atau di Jerman, atau di Prancis. Tetapi kita tidak melakukannya. Kami tidak melakukan itu karena kami mungkin akan kalah. Mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Maksud saya, sejauh ini, Jack Bourg, Nathalie Jum, yang lainnya, Hussein Dogru, mereka tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Mereka hanya membicarakan hal-hal yang menurut mereka penting. Kami mengajukan pertanyaan kepada komisi, menanyakan bagaimana mereka mendefinisikan disinformasi, yaitu kejahatan yang dituduhkan kepada orang-orang tersebut. Dan jawaban yang kami terima adalah bahwa tidak ada definisi seperti itu. Artinya, ini bukan hanya soal apakah itu kejahatan, bahkan tidak ada definisi tentang apa yang sebenarnya dituduhkan kepada orang-orang ini. Tidak ada definisi sama sekali. Jadi hal-hal ini sepenuhnya bersifat sewenang-wenang, dan kita tidak boleh melupakannya. Tentu saja, hal ini memiliki tujuan untuk menakut-nakuti orang yang berbicara dengan cara berbeda. Sekarang, kita tahu bahwa di Eropa, di Jerman, dalam kasus yang paling ekstrem,
Media arus utama semua ada di garis yang sama. Maksud saya, jika Anda membacanya, ya, Anda membaca semuanya, bukan? I mean, if you read Yes. the FATS, you read them all, no? It's always the same. They take over the government. Selalu sama saja. Mereka mengambil alih posisi pemerintah dalam hal perang dan hal-hal semacam ini. Dan tempat di mana Anda menemukan berita alternatif dan sebagainya, tentu saja adalah di media sosial. Dan ini merupakan serangan terhadap media sosial. Standar ganda, kemunafikan dari keseluruhan situasi ini sangat jelas terlihat di sini. Karena pada saat yang sama, kita memberikan hadiah Sakharov kepada 2 jurnalis yang dipenjara, yang menurut saya sepenuhnya pantas. Mereka dipenjara di Georgia dan Belarus. Dan saya pikir kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Namun pada saat yang sama, tepat pada saat yang sama, kita mengintimidasi 70 orang hanya karena pendapat yang mereka miliki. For the opinion they have. And when you go to the parliament, you have everywhere these writing on the wall. Dan ketika Anda pergi ke parlemen, Anda melihat tulisan-tulisan di dinding semacam proyeksi. Saya mengirimkan foto kepada Anda. Tulisan itu bertumpuk. Kebebasan berpikir. Maksud saya, kebebasan berpikir. Dan Anda tahu, hal yang paling mengganggu saya adalah bahwa saya berada di sini bersama 720 deputi di parlemen ini. Dan hampir tidak ada yang merasa ada yang salah dengan hal ini. Maksud saya, parlemen ini begitu pro-perang, bahkan di kalangan kiri sekalipun, sehingga kami tidak bisa menemukan lebih dari mungkin 10 deputi yang sependapat dengan kami. Dan meskipun ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip negara hukum, standar ganda, dan kemunafikan yang begitu jelas, saya pikir adalah kewajiban para deputi untuk melindungi rakyat yang memilih kami, untuk menjaga standar demokrasi berdasarkan hukum. Karena, Anda tahu, pada dasarnya ini adalah serangan terhadap demokrasi kita sendiri. Tentu saja begitu. Tapi katakan padaku, jika ada mayoritas parlemen di Parlemen Eropa yang benar-benar menentang keputusan ini, apakah parlemen akan memiliki kekuatan untuk memengaruhinya? Apakah mereka bisa membatalkan keputusan itu? Saya tidak begitu yakin tentang hal ini, karena statuta parlemen ini sangat-sangat aneh. Parlemen, seperti semua parlemen lainnya, tidak memiliki hak inisiatif. Anda tahu, kami menerima hal-hal dari komisi, dan atas dasar itulah kami memutuskan apakah kami mendukung atau menentangnya. Tetapi sebenarnya kami tidak memiliki, itu tertulis dalam statuta, bahwa kami tidak dapat mengambil inisiatif. Kami misalnya tidak dapat mengusulkan undang-undang, rekomendasi, atau apapun bentuknya. Jika kami tetap melakukannya, jika kami mengambil langkah itu karena pada akhirnya kami dipilih melalui pemilihan umum, itu akan sangat menarik. Karena saya pikir fakta bahwa kami adalah satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi demokratis dalam keseluruhan struktur besar yang disebut Uni Eropa ini akan memberi kami, menurut saya, lebih banyak hak untuk melakukannya. Namun, statuta parlemen tidak memberikan hak tersebut kepada kami. Begitulah cara saya melihatnya. Baik, tetapi seluruh konstruksi Uni Eropa menunjukkan keterbatasannya. Batasan lain adalah pemisahan kekuasaan. Dalam semua demokrasi, salah satu pilar dasarnya adalah pemisahan kekuasaan. Satu membuat undang-undang, satu memutuskan apakah Anda menentang undang-undang itu. Dalam kasus pengadilan, Anda memiliki lembaga peradilan, dan kemudian ada eksekutif yang melaksanakan apapun yang diputuskan pengadilan. Di sini, semuanya ada di komisi, semuanya di dewan. Tidak ada pemisahan. Dan itu berarti bahwa kita, menurut saya, bertindak seperti di abad pertengahan. Saya katakan kepada Anda, orang-orang ini di luar hukum. Anda tahu, bahkan ketika Anda melihat hukuman yang sangat berat dan drastis yang mereka terima, tidak ada batas waktu. Anda tahu, ketika Anda pergi ke pengadilan, mereka berkata, oh, 3 bulan, setengah kerja, apapun. Atau mungkin Anda mendapat hukuman seumur hidup, tetapi tetap ada jangka waktunya. Tapi di sini, bahkan ketika kamu masuk penjara, kamu mendapat batas waktu. Tapi di sini, tidak ada batas waktu. Maksud saya ini hal yang aneh. Kamu pada dasarnya dilarang seumur hidup. Tidak ada cara untuk mengatakan, setelah 3 bulan, larangan itu dicabut. 3 bulan, orang tuaku akan membiayai aku, dan setelah itu aku bisa membeli roti lagi.
karena sekarang kamu bahkan tidak bisa membeli roti. Dan ini begitu absurd. Seluruh situasinya, sampai tidak ada yang memprotesnya. Ini mungkin hal yang paling membuatku khawatir. Eropa, dengan semua retorika perang ini, semua kebencian ini, dan semua sikap merasa paling benar sendiri. Pilihan ini sendiri. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya dengan cara lain. Dan kamu tahu, aku sama sekali tidak anti-Eropa. Tapi aku melihat di sini ada musuh di parlemen ini. Musuh yang tidak menginginkan Uni Eropa. Itu sama sekali tidak benar. Atau kamu tahu, mata-mata Rusia atau apapun. Saya tidak sedang membela apapun yang berhubungan dengan Rusia. Saya hanya mengatakan bahwa kebijakan yang kita miliki bersifat merusak diri sendiri. Saya pikir Uni Eropa perlahan-lahan sedang melakukan bunuh diri di banyak bidang lainnya juga. Kamu tahu, hari ini dan besok, mereka akan memutuskan soal uang. Dan itu keputusan yang sangat penting. Apakah Eropa benar-benar bisa melakukan sesuatu? Tapi apapun keputusannya, Uni Eropa sudah menyiapkan dirinya untuk gagal. Dan itu menyakitkan bagi saya, karena maksud saya di sini ada anak-anak dan cucu-cucu saya. Oh ya, saya baru saja mendapat cucu kelima. Selamat, di sini, di Strasbourg. Ya, seorang gadis kecil yang manis. Dan kamu tahu, mereka harus punya masa depan. Saya pikir kita punya elit politik yang sudah tidak peduli pada kita lagi. Tragedinya adalah, dulu ada harapan bahwa akan dibangun sebuah struktur yang berpihak pada perdamaian, pada rekonsiliasi Prancis-Jerman, dan kemudian memiliki struktur bersama, rumah bersama, di bawahnya kita bisa makmur. Karena memang dibutuhkan sesuatu, bukan? Kita memang membutuhkan sesuatu. Tetapi ternyata sekarang struktur itu justru menjadi hal yang dulu dijanjikan akan melindungi kita darinya. Sekarang sebuah marriage was impossible daftar sanksi uang daftar der orang-orang tanpa hak, tanpa batas waktu, tanpa hak, tanpa akses kuem yang bebasi. Parah, buat. It's severe, right? It's severe. Outlaw is the word. It's a middle age. Kata yang tepat adalah outlaw. Itu adalah kata dari abad pertengahan, dan cocok digunakan di sini, para penjahat. Kamu tahu, dalam bahasa Jerman kami mengatakan Vogelfrei. Vogelfrei telah ditetapkan, dan itulah yang mereka ini. Dan kamu tahu, kebanyakan dari mereka berpenghasilan kecil, bukan orang penting, bukan penting dalam arti mereka bisa melakukan sesuatu. Saya harap dengan Jack Bull, kita punya kasus lain. Kamu tahu, media Swiss bahkan tidak melaporkan. Yes, screw you. Jacques Baud sudah berkali-kali tampil di televisi nasional Swiss karena dia adalah pakar hebat dalam bidang intelijen dan hal-hal terkait. Kamu bisa menemukan banyak rekaman saat dia tampil di televisi nasional, dan sampai hari ini aku belum pernah melihat satupun penyebutan namanya di stasiun itu. Jadi, strategi intimidasi ini yang seperti, oh tidak, sekarang dia orang jahat, ternyata berhasil. Oh no, he's a bad guy now. It works. It works. Yeah, it works. But Itu berhasil. Tapi hal itu juga berdampak pada kita semua, pada situasi di Eropa. Benar begitu. Ketika kita memiliki seseorang seperti Trump, maksud saya, bisa dibayangkan Trump mengkritik kita karena kurangnya demokrasi. Konyol, bukan? Ya, dan dia benar soal itu. Harus mendengarkan seseorang seperti Tuan Trump, saya merasa lucu bahwa kita harus mendengarkannya. Bukan selera saya, tapi tetap saja, itu luar biasa. Maksud saya, seberapa jauh kita bisa berbeda pendapat. Seberapa jauh behrama leso. Anda kan? Let's stay faithful. go further, and it's not at the end of the whole thing, no? No. Tereping, and Weber, Stroh Vosun Sarah. But I might want to say a few things here. Tapi saya ingin mengatakan beberapa hal tentang apa yang sedang kami lakukan di sini, karena mungkin Anda bisa membantu kami memberitahu dunia bahwa sesuatu sedang dilakukan, bahwa orang-orang mengetahuinya dan mendukungnya. Pertama-tama, kami telah menerbitkan sebuah pendapat hukum yang disiapkan secara profesional tentang rezim sanksi. Ini adalah pertama kalinya sesuatu seperti ini dilakukan. Kesimpulannya adalah bahwa langkah-langkah tersebut ilegal, bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Mereka bahkan mengatakan bahwa Uni Eropa telah menyeberangi Rubicon, dalam arti seperti Caesar menyeberangi sungai Rubicon, membawa pasukannya ke Roma, dan menyatakan bahwa tidak ada jalan untuk kembali.
Itulah gagasan di baliknya. Jadi saya pikir ini merupakan kritik yang sangat keras dari mereka. So I think it's a very severe criticism from them, and I think we should take it right. And I think people really. Dan saya pikir kita harus menanggapinya dengan serius. Orang-orang di seluruh dunia seharusnya benar-benar mengetahui hal-hal ini. Hal kedua adalah pada hari Senin. Semoga kami akan mengeluarkan surat terbuka kepada Costa dan Callas, di mana kami meminta mereka, berdasarkan studi dan keputusan terbaru, untuk meninjau situasinya dan memastikan bahwa Uni Eropa kembali pada prinsip negara hukum dan bertindak sesuai dengan itu. Saya pikir kami memiliki banyak informasi untuk hal ini, bukan karena kami mengatakannya demi alasan politik. Pertanyaannya adalah, berapa banyak deputi yang bisa kami dapatkan untuk mendukungnya? Sebenarnya akan sangat sedikit. Tapi saya pikir, setidaknya kita harus membuat surat ini, menjadikannya surat terbuka. Anda akan mendapatkan salinannya. Ini bukan hanya untuk Jack Bow, ini sangat penting bagi kami, terutama bagi saya. It's very important for us. I mean, especially for me. We shouldn't forget. I mean, there are 50. Kita tidak boleh lupa, maksud saya ya, ada 9 orang. Semua orang memiliki hak yang sama. Saya berasal dari PBB, dan prinsip-prinsip ini bagi saya sama sekali tidak bisa ditawar. Semua orang, termasuk Nyonya Lamp dan orang lain seperti dia, warga Swiss yang tidak diberitakan dalam hal-hal seperti ini, kita semua memiliki hak yang sama, dan kita harus membelanya semua. Bagi kami, ini tentang prinsip. Tentu saja kami menyebutkan kasusnya secara khusus, tetapi saya pikir kita harus berjuang agar Uni Eropa tidak menempuh jalan yang melanggar hukum. Dalam pernyataan kami menuduh Eropa berada di tepi pelanggaran hukum, dan saya pikir itulah yang terlihat. Kami telah melihat banyak keputusan lain sekarang. Perang di Ukraina ini telah membuat para pemimpin Eropa kehilangan akal sehat, dan itu sangat berbahaya. Namun, kita sedang menyaksikan perebutan kekuasaan yang luar biasa, bukan oleh Uni Eropa, yang mengambil kekuasaan dari negara-negara anggotanya. Pertanyaan saya mengenai sanksi adalah, apakah ada cara bagi individu yang dikenai sanksi, terutama mereka yang tinggal di dalam Uni Eropa, seperti Jack Bow atau Hussein Dogru, yang lain, untuk mengajukan banding kepada negara mereka, kepada Prancis, Jerman, Belgia, dan berkata, ini adalah pelanggaran terhadap hak asasi saya. Terhaut watasismer, tu ini menggerapkan ini. Ada suakaf, semile, Miley PBB, that don't berwer. The human rights bodies? I have no clue. I don't know. I really don't know. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya pikir inti dari semuanya adalah bahwa keputusan diambil oleh Dewan Eropa, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh otoritas Jerman. Mereka memberitahu bank untuk menutup rekening dan semua hal lainnya. Lalu mereka berkata, tapi kami tidak bertanggung jawab atas keputusan itu. Anda harus mengajukan banding atas keputusan tersebut. Kami hanya cabang eksekutif dalam hal ini. Jadi saya tidak tahu. Saya sudah menanyakan kepada mereka, juga kepada tim hukum kami, bagaimana cara mengajukan keberatan terhadap hal-hal seperti ini. Tidak jelas. Tidak jelas. Itu karena mereka bersembunyi di balik Uni Eropa, di mana para menteri luar negeri negara anggota membuat keputusan drastis secara rahasia. Kita tidak boleh melupakan itu. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Sangat-sangat mengkhawatirkan. Maksud saya, ini benar-benar mengkhawatirkan. Sulit untuk menghindari hal ini. Natalie Yam, yang pernah saya hubungi, mengatakan bahwa maskapai penerbangan Afrika di Afrika menolak untuk menaikkannya ke pesawat karena mereka memeriksa siapa yang ada dalam daftar, dan mereka tidak mengizinkan orang-orang dalam daftar itu untuk naik. Di dalam negara-negara Afrika, sejauh itulah hal ini berlangsung. Ini bukan hanya tentang pelaksanaan oleh negara. Ini juga tentang qual Everix, an esteemed bristari memberkerd hubsnam bisnis dengan sesepenyu, in sepenai, and menai diver, ism aspek wahiduthe. Exclude these people from all aspects of life. It's of course Ya, tentu saja. Kamu tahu, masalahnya adalah ketika kamu melihat semua sanksi ini, negara-negara seperti India dan sebagainya menentangnya, dan mereka bisa melakukannya. Tapi di India itu sangat sulit, karena maskapai penerbangan takut, karena mereka juga terbang ke Eropa, bahwa mereka akan dihukum karena membawa seseorang yang dilarang. Ya, hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya itu, ya, kita bisa, ya,
Tapi apa yang bisa saya katakan? Maksud saya, itu saja yang bisa kita lakukan. Di parlemen nih, siaman itu sangat sedikit tanggung dari lewat. Yamu tua, state Harris protes. And there should be an outcry, really. How do we fix that? I mean, is there another way but like mass Bagaimana kita memperbaikinya? Maksud saya, adakah cara lain selain dari protes besar-besaran dan kamu tahu, orang-orang turun ke jalan? Kurasa itu satu-satunya cara. Maksud saya, mengatakan kepada mereka, kamu tahu, hentikan ini. Kalian harus menghentikannya. Atau mungkin kamu tahu dengan memohon kepada Donald Trump. Metode seperti apa yang mungkin dilakukan? Kita akan meminta mereka datang ke sini, seperti, tolonglah Amerika, bantu kami memberi tekanan pada mereka. America help us put pressure on these. But maybe you must know better. I mean, I think for us. Tapi mungkin kamu lebih tahu. Maksud saya, menurut saya bagi kami, dengan membuat keputusan segera, kamu baru saja beralih ke bahasa Jerman. Bisa kamu ulangi dalam bahasa Inggris? Oh maaf. Benarkah? Begitu ya? Mulai dari situ, baiklah. Sekarang, saya hanya ingin mengatakan bahwa kami berusaha melakukan apa yang bisa kami lakukan. Kami telah mengeluarkan siaran pers dengan banyak rincian di dalamnya. Kami juga menyoroti pendapat hukum yang telah kami siapkan. Maksud saya, jika kamu ingin seorang pengacara yang membela siapapun, ini mungkin hal yang sangat menarik, sangat baik, karena mereka tidak memiliki sarana untuk menyelidiki semua masalah ini. Dan sekarang kami akan membuat surat terbuka. Jadi itu akan bersifat publik. Seberapa banyak tanggapan yang akan kami dapatkan? Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Saya berharap jauh lebih banyak. Dan saya berharap hal itu akan mendapat perhatian di Swiss. Tapi ternyata belum. Mesin mungkin semua strength. So one thing we probably Maybe one day it comes. need to do is to create first a Satu hal yang mungkin perlu kita lakukan adalah membuat repositori pengetahuan daring, untuk menempatkan hal-hal seperti milikmu di sana, serta informasi serupa, agar para pengacara yang dikenai sanksi dapat kembali dan menggunakan materi semacam itu. Namun, kita perlu mulai menata diri agar semua orang yang nantinya masuk dalam daftar mereka dapat lebih mudah memulai proses mereka. Benar sekali, ini cukup terorganisir. maybe help I think what? quite organized. You can see that on my website, on the BSV. Kamu bisa melihatnya di situs web saya, di situs web BSV. Kamu akan menemukan semua hal itu di sana, di bawah bagian ini, dan semuanya saling berkaitan. Siaran pers, studi, pendapat hukum, dan apa yang sedang kami lakukan sekarang. Semuanya terhubung. Tidak sulit bagi orang untuk memahaminya. Mungkin pendapat hukumnya agak sulit, tapi kami juga telah membuat penjelasan 1 halaman tentang keseluruhan hal ini dengan bahasa yang lebih mudah. Semua ini dimaksudkan untuk membangun dukungan publik terhadap hal ini. Saya pikir ini juga untuk orang-orang seperti kamu agar bisa membantu. Saya bisa memberimu semua yang kami miliki. Semuanya tersedia dalam bahasa Inggris dan Jerman. Dan salah satu alasan saya melakukan ini denganmu pada pukul 9 pagi adalah karena sejujurnya saya tidak tahu cara lain untuk menarik perhatian terhadap hal ini. I don't know how else I can draw attention to it. Yeah, no, I'm very glad you're doing that. I'm very glad. Ya tidak, saya sangat senang kamu melakukan itu. Saya benar-benar senang bahwa kita setidaknya bisa mencoba memahami apa yang bisa dilakukan. Karena memang, maksud saya, sulit untuk melebih-lebihkan betapa menakutkannya kenyataan bahwa sekarang kita memiliki sekelompok kecil, hanya beberapa lusin orang di Brussel, yang bisa sepenuhnya menghancurkan kehidupan orang lain. Dan mereka tidak memiliki jalan hukum apapun. Etmisilacrus Steph Devrace and Diffmo forward, and sits in the matter small ring, Stetex ring. In all member states is circumvented. You just, switch it Already Maksud saya, hak untuk didengar oleh siapapun. Orang-orang yang dikenai sanksi itu bahkan tidak tahu bahwa sebuah keputusan sedang diambil. Mereka tidak tahu apa isinya. Mereka tidak punya hak untuk menanggapi. Mereka tidak diundang untuk membela diri atau hal semacam itu. Tidak ada apa-apa. Dan mereka hanya menerima pernyataan setelahnya. Yang memiliki maksud saya, ketika Anda melihat pada Jen Paul, pernyataan tentang dirinya, itu adalah tuduhan tanpa dasar yang tidak akan pernah bisa diterima dalam sistem hukum. Namun tampaknya, itu sudah cukup untuk menghancurkan kehidupan seseorang. Dan tentang hal itu, saya ingin mengatakan sesuatu. Anda tahu, saya telah melalui banyak perang dalam hidup saya. Dan satu hal yang pasti, negara-negara yang sedang berperang ingin memiliki bukan hanya perang di medan tempur,
tetapi juga perang opini publik. Dan sejak Perang Saudara di Amerika Serikat pada 1960, Anda 1960, kapanpun itu tersebut menjadi hal yang biasa. That has become a standard, and there are billions been invested in this. Dan ada miliaran yang diinvestasikan dalam hal ini. Miliaran. Terutama dalam seluruh pertukaran informasi ini. Ada wawancara yang dibuat secara artifisial dengan orang-orang yang kita kenal. Dan hal-hal seperti itu tiba-tiba muncul. Ada banyak uang yang mengalir ke situ. Alasan mengapa hal ini begitu penting adalah karena sebuah negara yang sedang berperang harus memastikan atau berusaha memastikan bahwa rakyatnya yang menderita karenanya dan mungkin juga secara tidak langsung karena kehilangan anggota keluarga atau karena diminta untuk membunuh orang lain, memiliki gambaran yang sangat jelas tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, Anda harus memberitahu orang-orang, kita adalah pihak yang baik. Mereka adalah pihak yang jahat. Dan Anda tidak boleh mengizinkan. Ya, hal yang sama juga terjadi di Rusia. Anda tidak akan mengizinkannya. Tapi kita bertindak sama seperti Rusia dalam hal ini. And to escort through text forward. And you eat seriously staying in the fine to command press to make adjustment. Undermines our ability to wage war. Now, you can say the European Union officially is not. Sekarang, Anda bisa saja mengatakan bahwa Uni Eropa secara resmi tidak sedang berperang. Tetapi secara de facto, kita sedang berperang dengan Rusia. Dan apa lagi yang kita kehilangan? Secara mental, tingkat kegelisahan sangat besar. Maksud saya, jika saya melihat 1,5 tahun saya di parlemen, seluruh isu yang berkaitan dengan perang Israel dan perang Ukraina menjadi jauh lebih agresif. Hampir tidak mungkin mengatakan sesuatu di parlemen tanpa orang berteriak membungkam Anda, dan hal-hal semacam itu. Tidak ada diskursus tentang hal-hal ini. Mungkin kita bisa berdiskusi tentang kebijakan ringan kita di sini, tetapi tidak bisa berdiskusi tentang Gaza, dan tidak bisa berdiskusi tentang Ukraina. Itu karena kita merasa sedang berperang. Dan orang-orang yang memerintah kita, gelembung di parlemen ini, menyadari bahwa mereka sedang kalah perang. Hingga dalam Islam semakin keras orang-orang seperti Ki. Itu where this war. Yeah, because if you lose a war, it must Ya, jika dinalai di beverkoing dan namun benar-benar yakin bahwa taik berhak Lenin, maka pasti itu karena mutilari drum. Jadi ini adalah keras terhadap persabota, terhadap mereka yang tidak bertanggung jawab. we're responsible. Yeah, you have in German we call it the Dolchstoß. Ya, dalam bahasa Jerman kami menyebutnya Dolchstoß, tikaman dari belakang. Artinya ada orang-orang yang mengkhianatimu, yang menusukmu dari belakang. Dan tentu saja, itu penjelasan yang sangat mudah. Kamu harus membenarkan mengapa kamu menghabiskan miliaran dolar, mengapa begitu banyak orang tewas, dan mengapa begitu banyak kehancuran terjadi. Dan jika hasilnya sekarang adalah bahwa Ukraina tidak akan menjadi anggota NATO, Grace ingin kefuwitan ada wita tahun hierpa. Ifio tufi, para politisi ini, ada kesempat masalah besar. Itu membenarkan apa yang Van Nogu setelah Falkland selama 3 tahun terakhir. They would, but a question about what is the air like? Mereka mungkin akan melakukannya. Ada satu pertanyaan. Seperti apa suasana di Brussel ketika Anda bertemu melihat orang-orang ini? Von der Leyen, Kallas, dan lainnya. Apakah mereka merasa tertekan, takut, atau justru euforia? I mean, we had recently, I was in parliament when Maksud saya, baru-baru ini saya berada di parlemen ketika von der Leyen berbicara. Mungkin hanya ada sekitar 30 orang di ruang sidang. Orang-orang tidak datang ketika dia berbicara. Mereka juga tidak datang ketika Kallas berbicara. Itu sudah tidak berperan lagi. Dadu sudah dilempar. Begitulah cara kami memandang hal-hal seperti ini. Jadi tidak banyak yang berkumpul untuk mendukungnya. Tapi pada saat yang sama, orang-orang masih memilih seperti ini. Dan kamu tahu, mereka memilih untuk perang di sini. Itu jelas, apapun yang berkaitan dengan perang. Baru-baru ini, kami memiliki sebuah resolusi tentang Ukraina yang mendapat dukungan lebih sedikit daripada sebelumnya. Dan pada dasarnya, resolusi itu menyatakan bahwa kami tidak bisa menegosiasikan apapun. Disebutkan bahwa Rusia harus meninggalkan semua wilayah, harus ada pengadilan khusus, harus ada reparasi, dan bahwa Ukraina, dalam jangka panjang, seharusnya menjadi anggota NATO. Semua itu tercantum dalam resolusi tersebut. in the long-term NATO members, that's all in this resolution. So I think that
with this resolution, of course, Jadi saya pikir dengan resolusi ini, tentu saja orang Eropa tidak bisa lagi bernegosiasi. Maksud saya, hal itu sudah ditetapkan. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini seumur hidup saya. Saya sudah melalui banyak perang, tetapi saya belum pernah melihat parlemen menetapkan kerangka seperti ini, karena hal itu menghilangkan segala bentuk fleksibilitas. Jadi gagasan bahwa orang Eropa akan duduk di meja perundingan yang sebenarnya dengan Rusia tidak mungkin terjadi, karena kita telah menetapkan standar yang membuat hal itu mustahil. Kita tidak boleh lupa bahwa kita sedang berada dalam perang. Perang yang, seperti yang dikatakan Clausewitz, terjadi karena kita tidak dapat menyelesaikan masalah kekhawatiran keamanan Rusia secara politik, dan mungkin juga kekhawatiran keamanan Ukraina, yang seharusnya kita tangani melalui diplomasi. Karena kita tidak bisa, maka kita pun berperang. Perang inilah yang akan menentukan hasilnya. Jika Rusia kalah dalam perang ini, Ukraina sekarang sudah menjadi anggota NATO, dan mereka akan kehilangan akses ke Laut Hitam. Mungkin juga akan ada banyak pengungsi dari wilayah timur yang pindah ke Rusia. Jika perang berakhir dengan kebuntuan, kemungkinan besar akan ada gencatan senjata. Namun sekarang, karena Rusia sedang unggul, tentu saja gencatan senjata bukan lagi masalah. Semuanya akan terjadi sesuai dengan syarat Rusia. Dan itu sangat sulit diterima. Jika melihat pertemuan Merz misalnya di Berlin, yang sebenarnya dia coba lakukan adalah memenangkan perang. Maksud saya, lihat saja pernyataan yang mereka keluarkan setelahnya. Berbicara dengan pihak Amerika, bukan dengan Rusia, dan sama sekali mengabaikan apa yang terjadi di medan perang. Maksud saya, mereka menetapkan syarat yang pada dasarnya masih menuntut penyerahan Rusia dalam perang yang sedang dimenangkan oleh Rusia. Saya tidak mengatakan bahwa kemenangan Rusia adalah hal yang baik atau semacamnya. Saya sama sekali tidak menganggap keberadaan perang ini sebagai sesuatu yang baik. Namun, sebagai seorang analis, ketika kami berada di PBB, kami juga harus sangat realistis. Di mana posisi perang? Bagaimana peluangnya? Siapa yang memiliki kepentingan apa? Karena pada akhirnya, perjanjian damai adalah soal menyeimbangkan kepentingan. Apa yang realistis sekarang? Apa yang tidak? Dan bagaimana hal itu berkaitan dengan perang? Jadi jika saya melihat situasi ini, pada dasarnya hasilnya sudah bisa ditebak. Dan kita punya seorang pria di sana yang mengatakan bahwa ia melakukan diplomasi dengan berbicara kepada 2 orang Amerika yang bahkan bukan anggota resmi pemerintahan. Maksud saya, kemudian mereka membuat sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa pihak Amerika telah menyetujui semuanya. Tetapi jika diperhatikan dengan saksama, pernyataan itu tidak ditandatangani oleh pihak Amerika, juga tidak oleh Zelensky. Mereka membuat pernyataan tentang kesepakatan mereka dengan pihak Amerika, tanpa tanda tangan dari pihak Amerika, dalam sebuah pertemuan bersama. Saya belum pernah melihat hal seperti itu. Itu benar-benar membingungkan. Namun dalam seluruh suasana ini, tentu saja ada perjuangan melawan musuh dari dalam. Dan pada dasarnya, itulah yang terjadi. Saya pikir kita semua, dalam satu dan lain cara, adalah musuh dari dalam. Meskipun saya juga mengatakan kepada orang-orang Ukraina, saya mungkin teman yang lebih baik daripada siapapun, karena saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus bernegosiasi. Jika tidak, mereka akan berakhir sebagai negara gagal. Dan saya sudah sering melihat hal itu dalam hidup saya. Anda tahu, saya berbicara berdasarkan pengalaman. Pengalaman Anda sebelumnya sebagai negosiator PBB. Ya, Yan. Anda tahu, Anda harus mengerti, sekarang mereka berhati-hati terhadap saya. Tentu saja saya sudah menghubungi mereka, karena semua perkembangan ini. Dan mereka berpikir, tentu saja mereka ingin memiliki hubungan yang baik Uni Eropa. Dan saya mengkritik mereka. Tapi di sisi lain, mereka belum memasukkan saya ke daftar hitam. Maksud saya, itu sangat menarik. Jadi, saya masih berpikir, saya sudah bertanya, apakah kami bisa pergi ke Kiev? Karena akan tiba saatnya, mereka harus melihat bagaimana menghadapi berbagai hal. Saya bilang kepada mereka kemarin, saya melakukan wawancara dengan saluran TV East West. Yang sebenarnya, ya kamu tahu, benar-benar berada di pihak lain. Tapi hasilnya cukup baik.
Dan saya berkata kepada mereka, kamu tahu bagi orang Ukraina, sekarang akan lebih baik untuk berpihak pada Trump dan Putin daripada dengan orang Eropa. Karena Eropa telah menjanjikan satu hal demi satu hal. Tetapi tidak ada satu pun yang mereka janjikan bisa mereka wujudkan. Tidak ada. Tidak satu pun keputusan yang mereka buat. Kamu tahu, mereka membual padamu. Maksud saya, mereka membual padamu karena mereka takut bahwa akhir perang juga berarti akhir dari karier mereka. Dan kalian berjuang keras untuk itu. Jadi cobalah bernegosiasi dengan Rusia. Itu pilihan yang jauh lebih baik. Karena Rusia juga membutuhkan negara yang stabil di sebelahnya. Mereka tidak menginginkan negara yang bergabung dengan NATO dan hal-hal semacam itu. Tetapi mereka memang menginginkan negara yang stabil, bukan negara gagal dengan segala masalah yang dimilikinya. Jadi saya pikir kalian punya peluang. Dan kalian memiliki diplomat yang hebat. Kita tidak boleh lupa, 10 poin Istanbul itu disusun oleh para diplomat Ukraina, bukan oleh Rusia. Dan tahu kan, itu adalah pencapaian yang luar biasa, benar-benar gemilang. Saya akan mengatakan, secara umum, itu adalah pencapaian diplom luar biasa. Sejak PBB dibentuk, kita belum pernah melihat bahwa dalam waktu 1 bulan, pihak penyerang bisa menetapkan syarat dengan begitu sempurna. 10 poin yang akan diterima oleh pihak lain, menyerahkan seluruh pasukan mereka sebagai imbalan atas netralitas tanpa kehilangan wilayah apapun. Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan saya pikir orang-orang Ukraina memiliki kapasitas intelektual. Mereka memiliki para diplomat untuk bernegosiasi. Dalam negosiasi ini, mereka harus memastikan bahwa mereka memiliki masa depan, bahwa mereka akan memiliki negara yang berfungsi, negara yang berdaulat, dan seterusnya. Mereka mungkin kehilangan wilayah, tetapi saya pikir jika tentara di Ukraina runtuh, sistem politiknya juga akan runtuh. Itu hampir tak terhindarkan. Saya sudah sering melihatnya, dan itu memang tak terhindarkan. Dan jika hal itu terjadi, sistem politik juga akan hancur. Dan Ukraina tidak akan memiliki masa depan untuk waktu yang lama. Kamtheb dueling statlik strunter. Karena perhatian kita seharusnya benar-benar tertuju pada Ukraina. Orang-orang berpikir, oh, saya berpihak pada Rusia. Tapi saya katakan, masalah sebenarnya adalah kita harus memastikan Ukraina bertahan sebagai negara yang berdaulat dan berfungsi. Ada 30 juta orang yang tinggal di sana. Mereka berhak untuk hidup sekarang. Dan mereka telah melalui pengalaman traumatis. Mereka membutuhkan masa depan. Dan saya pikir orang Eropa, dengan semua kebijakan mereka, kini justru menghancur Kyiv. I couldn't agree more. I mean, the greatest crime to me of Saya sangat setuju. Maksud saya, kejahatan terbesar bagi saya dalam 5 tahun terakhir adalah membuat netralitas Ukraina menjadi mustahil. Penghancuran netralitas itu kini menghancurkan seluruh kerangka yang selama ini kurang lebih menjaga hubungan kerja yang wajar di antara kita. Semuanya dimulai pada tahun 2014 dan masih berlanjut hingga sekarang. Ini benar-benar sebuah tragedi. Dan sekarang, orang-orang yang sama sedang berusaha membuat segala bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka lakukan juga menjadi mustahil. Jadi mungkin untuk menutupnya, apa rekomendasi Anda bagi orang-orang di Uni Eropa? Apa yang sebaiknya mereka lakukan sekarang? in the EU, what should they do now? Aby to strengthen oleh morgasi growth. Should they write, How ska na keep Nolan sa tumajing? Ay hakumanis barayu. Apagay the thurupothanis di Europa. Ay mewagfo, FPCU. Isa the matu winate iders molith. Ya, kami tidak memiliki konstituen dalam pengertian itu, karena sistem pemilihan yang kami gunakan. Kami memiliki daftar partai dan hal-hal semacam itu. Jadi, kamu bisa menulis kepada partai politikmu dan mengatakan bahwa kita harus membelah supremasi hukum. Maksudku, tidakkah kamu bisa melihat keseluruhan masalah ini? Kami sangat khawatir dengan cara Uni Eropa berkembang dan arah yang ditujunya. Tentu saja, kamu bisa melakukan itu. Tetapi apakah itu akan berdampak? Aku tidak tahu. Aku pikir ini ada hubungannya dengan media. Selama media utama tidak melihat ancaman dalam semua ini dan malah mendukungnya atau diam saja, aku rasa kita akan sangat kesulitan membangkitkan kesadaran publik tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Dan ini mengerikan. Apa yang sedang terjadi benar-benar mengerikan. Dan kamu akan melihat hal yang sama dalam dua keputusan hari ini. Mereka pada dasarnya mengabaikan hukum. That they ignore basically the law. Animanidian forsulings and slurs days justru sebaliknya more. Idenya waris sebarang nomor lawar. Yeah, especially, we are such an old continent. Terutama, kamu tahu, kita ini benua yang sangat tua. Kita telah mengalami begitu banyak perang, begitu banyak perjanjian damai, begitu banyak diplomasi, begitu banyak pengalaman dengan semua ini. Dan bagaimana kita bisa berakhir seperti ini? Bagaimana kita bisa berakhir? Maksud saya, seharusnya Eropa yang pertama kali berkata tidak. Kamu tahu, apa yang dilakukan Merkel dan Sarkozy pada tahun 2008 untuk terus melanjutkan jalan ini dan tidak berkata, tidak, hati-hati dengan NATO. Kita harus mencari jalan lain. Kita punya piagam Paris, kita punya alternatif ini. Mari kita tempuh jalan ini. Tapi kita tidak melakukannya. Kita tidak melakukannya. Kita menyerah. Dan sekarang kita terbangun dan menyadari bahwa bukan Uni Eropa yang akan menjadi kekuatan besar di masa depan, melainkan Rusia. A superpower in the future, but it will be Russia. And that's really what they are worried about. Dan itulah sebenarnya yang mereka khawatirkan. Kita selalu berpikir bahwa Uni Eropa mungkin akan sejajar dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, pilar ketiga dalam dunia multipolar. Itulah yang kita harapkan untuk dicapai. Dan sekarang kita menyadari bahwa mungkin Rusia, bahkan India, bisa melampaui kita dalam hal pentingnya di kancah internasional. Maksud saya, mereka benar-benar terisolasi secara geopolitik. Nyonya Kallas bahkan tidak bisa pergi ke Amerika Serikat, apalagi ke India, apalagi ke Tiongkok, apalagi ke Rusia. Maksud saya, bukankah itu yang seharusnya dilakukan seorang diplomat? Maksud saya mungkin bukan Rusia pada kunjungan pertama, tapi ya, begitulah. Russia the first time, but yeah. Baik, terima kasih banyak atas informasinya dan juga atas pandangan Anda tentang bagaimana segala sesuatu berjalan di Brussel. Apakah ada hal yang belum kita bahas, tetapi menurut Anda masih perlu didiskusikan? Baiklah. No, I think that's okay. Tidak, sesuatu tak masalah. Nimas memadarkan orang ke beranda Anda untuk mencari informasi lebih lanjut. Dan poten yang disebutkan tadi apa? BSWOW. Surya Swords, so possible to handle from Matesine. That's no grow growth. Yeah, SBS Way, SBS Freeze. Curie Personal yeah? Okay, please, I'll put all of these links into Baik, tolong. Saya akan menaruh semua tautan ini di kotak informasi di bawah. Anggota Parlemen Eropa, Michael Friedrich Schulenburg. Saya tidak tahu, saya akan mengirimkannya kepada Anda. Anda harus menaruhnya di kotak itu. Maaf, saya akan menaruhnya di kotak, saya akan menaruhnya di deskripsi, hal-hal teknis apapun. Anggota Parlemen Eropa, Michael Friedrich Schulenburg. Terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Thank you very much for your time today. Okay. Mac, future. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.